Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Halo semua, selamat datang di TV show Pojok Kampus. Kali ini saya akan bersama teman-teman akan menjelaskan tugas antropologi UAS untuk ujian akhir, yaitu tentang antropologi dan komunikasi. Jadi saksikan ya. Komunikasi antropologi budaya, menulis, menyaring, dan menampilkan. Kebanyakan antropolog menghabiskan lebih banyak waktu mereka dengan mengkomunikasikan daripada melakukan kerja lapangan. Tetapi mengkomunikasikan merupakan satu kesatuan bagian dari melakukan antropologi dan menjadi seseorang antropolog. Komunikasi antropologi sebagai sesuatu yang dilakukan para antropolog sebagai bagian dari kehidupan profesional mereka melalui komunikasi. Mungkin sudah waktunya untuk menerapkan beberapa dari wawasan ini. Lebih baik diterapkan di rumah dan untuk mengenali dan berusaha untuk lebih memahami antar budaya. Mengkomunikasikan antropologi di luar komunikasi. Media utama komunikasi antropologi dan penelitian etnografi tetap menjadi genre utama penulisan antropologis. Kelebihan utama dari etnografi realis adalah bahwa kehidupan sosial dan budaya manusia dapat diterima untuk dipelajari. Sekian, terima kasih. Contoh etnografi dalam kehidupan sehari-hari adalah meneliti kebudayaan kelompok sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar. Hal yang dapat diamati untuk penelitian etnografi diantaranya yang berkaitan dengan pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa maupun nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penelitian etnografi adalah mengamati kehidupan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat tinggal. Iya, kali ini saya ingin menyampaikan mengenai aspek antropologi komunikasi. Bahasa adalah bagian dari budaya. Budaya bahasa adalah matriks untuk pengalaman dan oleh karena itu harus mempengaruhi komunikasi. Semua bahasa memiliki vokal. Dalam semua bahasa, ucapan dapat dimulai dengan konsonan. Meskipun ada beberapa ucapan tidak bisa dimulai dengan vokal. Beberapa jenis komunikasi antara bahasa X dan bahasa Y lebih sulit daripada yang lain dalam mengeja. Bahasa berbeda jauh lebih dalam apa yang harus mereka ungkapkan daripada apa yang dapat mereka ungkapkan. Terima kasih. Simbol dapat diartikan suatu gerakan atau gambaran tertentu yang diberikan arti melalui kesepakatan bersama. Bahasa dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kata yang menimbulkan arti dan dapat dipahami oleh semua orang. Bahasa merupakan salah satu simbol yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam akulturasi. Karena bahasa sebagai perantara untuk mengekspresikan budaya. Dalam konteks antropologi media, simbol dan bahasa digunakan media massa untuk menjelaskan fenomena atau realitas yang sedang berlangsung. Kali ini saya akan menyampaikan antropologi media hingga antropologi medisi.
Antropologi media adalah bagaimana media dilihat dari teropong ilmu antropologi. Mungkin seperti halnya bagaimana pengaruh sebuah media terhadap perilaku seseorang atau bagaimana dasar tradisi komunikasi dalam sebuah masyarakat berkembang. Bagaimana media itu ada, mengapa harus ada. Media antropologi adalah media-media yang digunakan sebagai pendukung dan pembelajaran ilmu antropologi, di mana pengaruh media terhadap perkembangan dan pembelajaran ilmu antropologi atau media yang digunakan dalam pengembangan bahan-bahan antropologi. Seperti contoh, antropologi budaya memerlukan media budaya dan media seperti alat elektronik untuk pengembangan sebuah budaya dengan objek manusia beserta kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat. Antropologi media bukanlah hal baru. Media dan antropologi telah saling terkait sejak awal antropologi. Antropologi visual tidak pernah sepenuhnya dimasukkan ke dalam arus utama antropologi, karena antropologi visual terkadang terlibat dengan penelitian dan pemikiran pemuatan gambar profesional. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dalam suatu kelompok atau masyarakat dibutuhkan suatu komunikasi agar dapat tercipta suatu di dalam masyarakat dan menciptakan suatu masyarakat yang tentram. Karena di dalam komunikasi, kita dapat menyelesaikan suatu masalah dan dapat menyampaikan pesan kita kepada masyarakat lain, baik itu komunikasi verbal ataupun nonverbal. Antropologi media adalah bagaimana media dilihat dari teropong ilmu antropologi. Mungkin sepertinya halnya bagaimana pengaruh sebuah media terhadap perilaku seorang atau bagaimana dasar tradisi komunikasi dalam sebuah masyarakat berkembang. Bagaimana media itu ada, mengapa harus ada. Di sini media tidak hanya dilihat media, itu hanya sekedar media yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Karena antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia beserta segala aspek yang melingkupinya. Sehingga yang dilihat bisa saja isi dari media dari penggunaan media secara mendalam dalam kehidupan manusia. Media antropologi adalah media-media yang digunakan sebagai pendukung dan pembelajaran ilmu antropologi, di mana pengaruh media terhadap perkembangan dan pembelajaran ilmu antropologi atau media yang digunakan dalam pengembangan bahan-bahan antropologi seperti contoh antropologi budaya memerlukan media budaya dan media seperti alat elektronik untuk pengembangan sebuah budaya dengan objek manusia beserta kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat. Contohnya dalam pendekatan politik ekonomi, bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapat media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaannya, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan, seperti contoh pada masa pemerintahan Kepresidenan Soeharto, di mana media massa dibatasi isi pemberitaannya. Media massa harus pro dengan pemerintah. Isi dari media massa sendiri tidak boleh mengenai kritikan tentang sistem pemerintahan dalam mengatur masyarakat pada zaman itu. Bila ada media massa yang mengkritik tentang pemerintahan, maka pemerintah akan memblokir dan melarang media massa menerbitkan pemberitaan lagi. Sehingga mau tidak mau pada zaman itu media massa harus mengutamakan kepentingan penguasaan daripada bobot isi media massa. Sekian dari TV Show Pojok Kampus. Untuk presentasi yang kita sampaikan, jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.